Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S adalah salah satu tragedi paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade, narasi resmi Orde Baru menegaskan bahwa PKI adalah dalang utama. Namun, berbagai kesaksian, dokumen militer, dan analisis sejarawan menunjukkan bahwa peran Soeharto dalam peristiwa ini jauh lebih kompleks. Apakah benar Letko untuk mendapat restu terselubung dari Soeharto? Atau justru, ia dijadikan bidak dalam permainan politik yang lebih besar? Mari kita telusuri lebih dalam. Soeharto dan restu untuk Untung. Pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang dipimpin Letko, Untung bergerak menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Namun, pertanyaan kritis yang terus mengemuka adalah, sejauh mana Soeharto terlibat dalam peristiwa ini? Dalam autobiografinya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto menyangkal segala keterlibatan atau pengetahuan sebelumnya tentang Gerakan Untung. Namun, kesaksian Soebandrio, mantan Wakil Perdana Menteri satu era Soekarno, dalam bukunya Kesaksianku tentang G30S, mengungkap narasi yang berbeda. Menurut Soebandrio, saat di penjara, Untung mengaku bahwa pada 15 September 1965, ia menemui Soeharto untuk melaporkan dugaan adanya Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi yang diduga merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Untung menyampaikan niatnya untuk menangkap para jenderal tersebut, dan Soeharto konon merespon dengan kata-kata, "Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu." Jika kesaksian ini benar, maka Soeharto tidak sekadar mengetahui rencana Untung, tetapi juga memberikan persetujuan implisit, bahkan mungkin restu terselubung. Namun, kesaksian ini tidak lepas dari kontroversi. 1. Untung dieksekusi pada tahun 1966, sehingga tidak ada kesempatan untuk verifikasi langsung. 2. Soebandrio sendiri adalah tahanan politik Orde Baru, yang mungkin memiliki motif untuk menjatuhkan Soeharto. 3. Tidak ada saksi lain yang mengonfirmasi pertemuan ini, meski beberapa analis mencurigai bahwa Soeharto memang memiliki jaringan intelijen yang memungkinkannya mengetahui gerakan Untung. Jika Soeharto memang mendukung Untung, mengapa kemudian ia justru memimpin operasi penumpasan G30S dan menjadikannya batu loncatan kekuasaan? Beberapa hipotesis yang mungkin. 1. Skema jebakan intelijen. Soeharto sengaja membiarkan Untung bergerak untuk menciptakan krisis, sehingga ia bisa tampil sebagai penyelamat bangsa. 2. Pembersihan rival politik. Dengan membiarkan Untung menyingkirkan para jenderal senior, seperti Ahmad Yani, jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih Angkatan Darat terbuka lebar. 3. Pemainkan dua kubu. Soeharto mungkin memanfaatkan konflik internal PKI Angkatan Darat untuk kemudian menghancurkan keduanya secara bertahap. Beberapa sejarawan, seperti John Rosa, Pretes for Mass Murder, berargumen bahwa G30S adalah hasil manipulasi jaringan intelijen yang dimanfaatkan Soeharto untuk merebut kekuasaan. Jika benar bahwa Soeharto memberikan restu kepada Untung, maka langkahnya berikutnya, menghancurkan G30S, menuding PKI sebagai dalang, dan membangun narasi Orde Baru, bisa dilihat sebagai skenario besar yang dirancang rapi. Tanpa bukti definitif, klaim bahwa Soeharto terlibat langsung dalam G30S tetap spekulatif. Namun, pola tindakannya pasca peristiwa, cepat mengambil inisiatif, menguasai komunikasi militer, dan memanipulasi narasi sejarah, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemain pasif. Apakah Soeharto memberikan restu rahasia kepada Untung? Jika ya, maka G30S bukan sekadar pemberontakan, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang jauh lebih gelap. Pertanyaan terakhir yang menggantung, jika Soeharto benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa bergerak begitu cepat dan efektif pada 1 Oktober 1965, seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan? Spekulasi intelijen, apakah Untung dijadikan kambing hitam? Transkrip sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, awal tahun 1966 mengungkap bahwa Letko Untung benar-benar percaya pada keberadaan Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang disebut-sebut merencanakan kudeta terhadap Soekarno. Ia mengklaim bahwa informasi ini didasarkan pada rekaman rapat rahasia di Akademi Hukum Militer Jakarta, di mana para jenderal tersebut konon membahas susunan kabinet baru,
mengindikasikan persiapan pengambil alihan kekuasaan. Namun, Maui Saelan, mantan ajudan Presiden Soekarno dan anggota pasukan Cakrabirawa, mempertanyakan kredibilitas keyakinan Untung. Dalam catatannya, Untung hanya 2 kali bertemu langsung dengan Soekarno, yaitu saat melapor sebagai Komandan Kawal Kehormatan dan saat perayaan Idul Fitri tahun 1964. Artinya, Untung bukanlah orang dalam lingkaran intelijen istana yang seharusnya memiliki akses informasi sensitif. Lalu, mengapa justru dialah yang paling gigih menanggapi isu Dewan Jenderal? Ada beberapa kemungkinan. 1. Intelijen militer sengaja menyuplai informasi palsu. Kelompok OPSUS atau Operasi Khusus Pimpinan Ali Murtopo, tangan kanan Soeharto, dikenal sebagai unit intelijen yang kerap memainkan perang psikologis. Jika informasi tentang Dewan Jenderal sengaja dibocorkan kepada Untung, maka ia bisa diprovokasi untuk bertindak, menciptakan krisis yang bisa dimanfaatkan Soeharto. 2. Untung dijadikan agen ganda tanpa sadar. Beberapa analis menduga bahwa Untung dimanipulasi oleh jaringan intelijen tertentu yang ingin memancing reaksi keras terhadap PKI. Jika benar, maka G30S bukanlah murni gerakan pro-Soekarno, melainkan bagian dari skenario intelijen untuk mengkudeta Soekarno secara tidak langsung. 3. Keterlibatan PKI antara fakta dan propaganda Orde Baru. Orde Baru mengklaim bahwa PKI berada di balik G30S, tetapi tidak ada bukti kuat bahwa Untung menerima perintah langsung dari pimpinan PKI. Jika PKI tidak sepenuhnya terlibat, maka narasi kudeta PKI bisa jadi dibangun pasca peristiwa untuk membenarkan pembantaian 1965 hingga 1966. Skema yang mungkin terjadi. 1. Masalah, intelijen menyebar isu Dewan Jenderal untuk memicu ketakutan di kalangan perwira progresif. 2. Reaksi. Untung, yang percaya sedang menyelamatkan Soekarno, melancarkan penculikan. 3. Solusi. Soeharto tampil sebagai penyelamat, menumpas G30S, sekaligus menghancurkan PKI dan mengambil alih kekuasaan. Pertanyaan kunci yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang menyuap Untung dengan informasi Dewan Jenderal? Jika Dewan Jenderal memang ada, mengapa tidak ada dokumen otentik yang ditemukan setelahnya? Mengapa Soeharto begitu cepat menguasai situasi pada 1 Oktober 1965, seolah sudah mempersiapkan skenario sebelumnya? Jika benar bahwa Untung dimanipulasi oleh jaringan intelijen Soeharto, maka G30S bukan sekadar pemberontakan, melainkan bagian dari skenario besar pengambil alihan kekuasaan. Dalam hal ini, Untung hanyalah pawn atau bidak dalam permainan catur politik yang setelah menjalankan perannya, dibiarkan tersingkir. Yang pasti, Soeharto adalah ahli strategi intelijen yang tahu bagaimana memanfaatkan krisis. Narasi resmi Orde Baru tentang G30S mungkin sengaja dibangun untuk menutupi peran terselubung aktor-aktor di balik layar. Jika Untung benar-benar dijebak, maka ini adalah salah satu operasi intelijen paling sukses dan paling kelam dalam sejarah Indonesia. Pertanyaan terakhir, jika Untung masih hidup, akankah ia mengungkap siapa sebenarnya yang memberinya informasi tentang Dewan Jenderal? Atau justru kematiannya adalah bagian dari penutupan semua jejak? Pengiriman pasukan ke Jakarta, persiapan militer yang mencurigakan. Kesaksian Subandrio mengungkap fakta yang semakin memperkuat dugaan bahwa Soeharto tidak sekadar mengetahui rencana Untung, tetapi secara aktif mempersiapkan kondisi untuk mendukung atau memanfaatkan gerakan tersebut. Bukti yang diajukan adalah adanya telegram perintah bernomor T220-9 pada 15 September 1965 dan radiogram T239-9 pada 21 September 1965. Kedua perintah ini ditujukan kepada Batalion 530 Brawijaya dari Jawa Timur dan Batalion 454 Banting Riders dari Jawa Tengah. Kedua batalion ini diperintahkan datang ke Jakarta untuk mengikuti defile peringatan Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965. Namun, ada kejanggalan besar dalam pergerakan pasukan ini. 1. Kedatangan lebih awal dengan persenjataan lengkap. Pasukan mulai tiba di Jakarta sejak 26 September 1965, hampir 10 hari sebelum defile. Mereka membawa peluru tajam dan peralatan tempur lengkap. Padahal aturan ketat militer menyatakan bahwa pasukan defile tidak boleh membawa amunisi aktif. Letkol CPM Soehardi yang mengenal Untung menyatakan itu ada petunjuk teknisnya. Pasukan defile tidak boleh membawa peluru tajam. Mengapa mereka datang dalam kondisi siap tempur? 2. Penggabungan dengan pasukan Cakrabirawa di Monas. Pasukan dari Batalion 530 dan 454 langsung bergabung dengan pasukan Kawal Kehormatan Cakrabirawa pimpinan Untung.
Mereka berkumpul di sekitar Monumen Nasional atau Monas, yang kemudian menjadi titik kumpul sebelum penculikan para jenderal pada dini hari 1 Oktober 1965. Pertanyaan kritis. 1. Jika benar mereka hanya untuk defile, mengapa dikirim lebih awal dan bersenjata lengkap? Defile militer biasanya hanya membutuhkan latihan singkat sehari sebelumnya, bukan persiapan seminggu lebih. Membawa amunisi aktif jelas melanggar prosedur, kecuali ada misi lain. 2. Apakah Soeharto sengaja mengumpulkan pasukan loyal untuk mengantisipasi pergolakan pasca G30S? Jika Soeharto hanya bereaksi setelah G30S terjadi, mengapa pasukan dari Jawa sudah berada di Jakarta sebelum peristiwa? Apakah ini persiapan untuk mengambil alih kekuasaan setelah krisis sengaja diciptakan? Ada beberapa kemungkinan penjelasan. 1. Soeharto mengetahui rencana Untung dan diam-diam mendukungnya. Jika telegram dan radiogram itu benar dikeluarkan oleh Soeharto, maka ia secara tidak langsung membantu mobilisasi pasukan untuk Untung. Ini bisa berarti dukungan terselubung, sebelum akhirnya ia berbalik menghancurkan G30S untuk mengambil alih kekuasaan. 2. Pasukan dikirim untuk backup plan Soeharto. Kemungkinan lain, Soeharto sudah memprediksi kekacauan pasca G30S, dan sengaja mengerahkan pasukan loyal untuk mengamankan Jakarta begitu situasi memanas. Dengan begitu, ia bisa langsung mengambil kendali militer tanpa perlawanan berarti. 3. Intelijen militer memanipulasi situasi. Ali Murtopo, Opsus, dan jaringan intelijen Soeharto mungkin sengaja menggerakkan pasukan untuk memastikan bahwa G30S terjadi, tapi tidak terlalu sukses, agar Soeharto bisa menumpasnya. Ada pasukan siap tempur di Jakarta untuk mengamankan transisi kekuasaan. Fakta bahwa pasukan dikirim lebih awal, bersenjata lengkap, dan bergabung dengan Untung menunjukkan bahwa ada skenario yang sudah dirancang sebelum 1 Oktober 1965. Soeharto tidak sekadar kaget lalu bereaksi, ia mungkin sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Pertanyaan terbesar, jika pasukan-pasukan ini benar-benar hanya untuk defile, mengapa mereka tidak langsung dikembalikan setelah G30S terjadi? Justru mereka menjadi bagian dari pasukan yang membantu Soeharto menguasai Jakarta. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Dan jika benar Soeharto sengaja menggerakkan pasukan sebelum G30S, maka narasi resmi Orde Baru bahwa ia hanya beraksi spontan adalah mitos yang dibangun untuk menutupi permainan intelijen yang jauh lebih gelap. Kehadiran Soeharto pada dini hari 1 Oktober 1965, kebetulan atau pengawasan langsung? Pada dini hari 1 Oktober 1965, ketika pasukan Leko Untung bergerak menculik 7 jenderal senior Angkatan Darat, sebuah kejadian aneh tercatat. Maijen Soeharto terlihat melintas di dekat lokasi pasukan Untung. Dalam narasi resmi Orde Baru, Soeharto saat itu sedang pulang dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto setelah menunggui anaknya, Tommy, yang sakit. Ia mengendarai jeep dan, menurut pengakuannya, hanya kebetulan melewati kerumunan pasukan yang sedang bersiap. Namun, kesaksian saksi mata dan analisis kronologis peristiwa itu menimbulkan pertanyaan serius. 1. Ketidakwajaran sikap Soeharto. Pasukan Untung saat itu bersenjata lengkap, bergerak dalam formasi tempur, dan jelas sedang melaksanakan operasi militer rahasia. Sebagai seorang jenderal berpengalaman, seharusnya Soeharto curiga atau bahkan mengambil tindakan jika benar-benar tidak tahu rencana mereka. Namun, ia hanya melintas dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan kritis, mengapa Soeharto tidak melaporkan atau mengintervensi pasukan bersenjata yang bergerak misterius di tengah malam? Jika ia benar-benar tidak tahu, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? 2. Jarak dan waktu yang mencurigakan. RSPAD Gatot Subroto terletak di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, sementara pasukan Untung berkumpul di Lubang Buaya dan sekitar Monas. Jika Soeharto benar-benar pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim, Menteng, tidak ada alasan logis untuk melewati lokasi pasukan Untung. Apakah ia sengaja mengambil rute yang membawanya ke lokasi operasi? 3. Kemungkinan pengawasan langsung. Jika Soeharto memang terlibat dalam skenario G30S, maka kehadirannya bisa berarti memantau langsung jalannya operasi, memastikan rencana berjalan sesuai skenario, memberi sinyal persetujuan terselubung kepada pasukan Untung bahwa mereka tidak akan dihalangi. Atau, jika ia tidak terlibat tetapi tahu rencana itu, ia mungkin sengaja membiarkannya terjadi untuk kemudian mengambil alih kendali. Kehadiran Soeharto di lokasi pasukan Untung pada saat kritis sulit diterima sebagai kebetulan. Ada 3 kemungkinan penjelasan. 1. Ia tahu rencana Untung dan sengaja memantau. 2. Ia sengaja membiarkan operasi berjalan untuk kemudian memanfaatkannya. 3.
Narasi kebetulan pulang dari rumah sakit adalah kedok untuk menutupi keterlibatannya. Yang pasti, Soeharto bukanlah figur yang pasif dalam G30S. Kehadirannya di lokasi pada saat yang tepat menunjukkan bahwa ia mungkin lebih terlibat daripada yang diakui. Pertanyaan terakhir, jika benar Soeharto tidak tahu apa-apa, mengapa ia tidak bertanya-tanya melihat pasukan bersenjata bergerak di Jakarta tengah malam? Atau apakah ia sudah tahu persis apa yang akan terjadi dan hanya menunggu saatnya untuk mengambil alih? Kesimpulan, siapa dalang sebenarnya? Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa peran Soeharto dalam G30S masih gelap. Ada indikasi bahwa ia 1. Mengetahui rencana untung sejak awal. 2. Mengirim pasukan dengan alasan yang tidak jelas. 3. Hadir di lokasi sebelum penculikan terjadi. Namun, dokumen resmi dan kesaksian yang ada masih sangat kontradiktif. Beberapa sejarawan meyakini bahwa Soeharto memanfaatkan G30S untuk merebut kekuasaan. Sementara pihak lain berpendapat bahwa ia hanya beraksi setelah peristiwa terjadi. Peristiwa G30S masih menyisakan banyak tanda tanya yang belum terjawab sepenuhnya. Sejarah resmi yang ditetapkan oleh Orde Baru selama lebih dari 3 dekade menegaskan bahwa gerakan ini adalah murni ulah Partai Komunis Indonesia. Namun, berbagai kesaksian, dokumen, dan analisis yang muncul belakangan mengindikasikan kemungkinan adanya keterlibatan Soeharto atau setidaknya pengetahuannya terhadap peristiwa sebelum terjadi. Hingga kini, misteri siapa dalang sebenarnya dari tragedi tahun 1965 masih menjadi topik perdebatan yang terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soeharto sekadar pahlawan yang muncul setelah tragedi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.